sebagian orang yang belum paham dengan ajaran beliau dan kemudian memvonis begitu saja. Nah, ini yang berat. Iya. Kalau menurut dia, mengatakan ajaran ini sesat, ajaran ini tidak sesuai dengan tradisi. Karena di dalam bukunya beliau tuh, yang pernah baca bahwa tradisi itu memang harus kita jaga dengan baik. Yang Kita, memang bersesuaian dengan sastra tentunya. Ya, yang memang yang sudah diwariskan oleh leluhur yang kita harus jaga. Jadi memang ada beberapa bakta-bakta beliau yang mungkin sangat ekstrim sekali. Ketika yakin dengan beliau melebihi dari beberapa persen, bahkan melebihi dari segalanya. Nah, tradisi ini justru dikesampingkan. Kita hidup di masyarakat kan tidak bisa begitu. Ketika kita belajar yang namanya untuk memperdalam kerohanian, sama halnya dia ambil ajaran rohaninya, ajaran spiritualnya dia ambil, kemudian kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak mesti harus membuang tradisi. Nah, ini yang mungkin memang ditentang. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Berjumpa kembali bersama saya Wirahari dan juga Juru Pandit di Bincang-Bincang Santai. Pada sore hari ini kita mau berbincang tentang hal yang sedikit sensitif. Sebenarnya sih tidak terlalu sensitif, tetapi beberapa pekan ke belakang ini oleh beberapa orang juga itu dirasa sebagai sesuatu yang agak dalam tanda kutip yang memang sedikit satu sisi menarik untuk dibicarakan, tapi satu sisi mesti hati-hati sekali untuk mengulasnya, yakni tentang Bhagawan Sri Satya Sai Baba. Ya, Bhagawan Sri Satya Sai Baba atau kelompoknya SSG, Saya Study Group, yang dalam beberapa pekan ke belakang ini, terutama di masa pandemi itu, ada polemik sampradaya yang mencuat di mana nama saya itu diseret-seret menjadi salah satu dari beberapa kelompok spiritual yang katanya tidak bersinergi dengan tradisi dan Dresta Bali. Nah, ini mau kita coba saya pribadi mencari kejelasannya di tempat lain dulu, terutama bersama Juru Pandit kita akan perbincangkan masalah ini. Karena saya sendiri sudah beberapa kali pernah mengulas di channel saya, tetapi karena viewernya tuh belum banyak, jadi mungkin belum begitu mengenal. Jadi di channel Juru Pandit ini, karena saya tahu viewernya banyak sekali, mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan pada sore hari ini tentang Bhagawan Sri Satya Sai Baba khususnya, itu bisa menjadi setidaknya penyeimbang berita lah, informasi dari ragam berita yang saat ini banyak miringnya juga beredar di masyarakat. Sebagaimana yang kita tahu, Pandit, beberapa pekan yang lalu kan sempat viral itu video seorang praktisi pengobatan dukun yang dia sebenarnya tidak memuja saya, tetapi karena dalam praktek pengobatannya dia menggunakan lagu-lagu yang berisi yang bernuansa India. Sempat nonton ini. Cewek itu ya? Ya, ibunya itu. Itu ada seorang yang memang hater saya, dia benci sekali dengan saya dan kelompok sampradaya ini, menulis captionnya usada ala Sai Baba. Jadi sontak saya lihat di beberapa akun yang memposting video tersebut, banyak sekali komentar caci maki yang justru sangat saya sayangkan sekali, karena itu jelas-jelas sudah bertentangan dengan ajaran Trikaya Parisuddha, khususnya Wacika Parisuddha. Dan di lain sisi juga ini kalau kita mengetik keyword Sai Baba itu sampai sekarang di YouTube, itu pasti akan muncul hubungannya dengan Daud Doni. Daud Doni ini jadi viral sekali dulu di tahun 2011 dan sekarang ternyata masih juga. Saya kemarin dapat nonton
video dari pendeta Roni Suwono yang ternyata mengklaim hal tersebut, mempertanyakan kisah dari Daud Tony ini yang dirasa tidak bersesuaian. Guru Gembul dan Deddy Kobuser dalam podcastnya juga dapat menyinggung masalah ini. Jadi saya coba sudah berikan klarifikasi juga beberapa kejanggalan yang dimuat oleh pendeta Daud Tony yang katanya sempat bertempur dengan Dewa Siwa dan juga Dewi Durga dan mereka kalah. Dewa-dewa Hindu katanya kalah, Mahadewa itu. Coba pikir itu nyesek sekali sebagai pemuja Hindu, kita dewa yang kita tinggikan kalah sama manusia. Ketika kita merasa memiliki pengetahuan, jadi keangkuhan, kesombongan itu mulai muncul di dalam diri. Masa kita manusia mengalahkan makhluk suci secara logisnya dewa, benar-benar kan tidak masuk akal. Dari sana Pandit, saya menarik pertanyaan dari apa yang sudah saya babarkan barusan, karena saya lihat juga kalau kita biasanya di tempat pemujaan di sebelah Juru Pandit kan saya lihat di kamar suci itu ada beberapa yang dipuja, ada Buddha, Dewa Siwa, itu kita sudah tahu ya pada umumnya. Tentang Ratu Nyang juga sudah kita bahas, tentang Kanjeng Ratu Kidul juga sudah kita bahas, dan di sana sempat saya lihat juga ada foto Bhagawan Sri Satya Sai Baba. Nah ini menarik untuk sebenarnya dari dulu sudah mau saya tanyakan, tetapi mungkin inilah saat ini momen yang tepat untuk saya menanyakan hal tersebut. Jadi secara karena selama ini saya tidak melihat Juru Pandit itu aktif di organisasi, datang kebaktian itu kan tidak, tetapi ternyata dulu sempat pernah selama 2 tahun. 2 tahun, kurang lebih 3 tahun ya. Ikut bajan, terus pemujaan pernah. Kenapa saya harus terjun? Kenapa saya harus terjun? Untuk mendalami sesuatu kan kita harus terjun ke dalamnya. Dan setelah masuk ke dalamnya banyak pengetahuan yang terima, yang dapat. Oke. Di tahun-tahun berapa itu? Pandit bisa kenal sama Bhagawan itu tahun berapa? 2012 ya. Kayak. Tahun 2012, 10 tahun yang lalu ya. Ada cerita khusus yang membuat artinya kenapa Pandit yang bisa dikatakan kan sudah bergelut di spiritual lah, membidangi beberapa hal itu. Kok bisa interest, tertarik dengan Bhagawan itu, ceritanya bagaimana? Awalnya gini, dia kan rutin mengadakan ritual itu kan rutin ya. Biasanya kalau di saat ritual itu pasti selalu ada susunan yang teduh itu biasanya. Kalau tiang ritual. Nah, adalah salah satu teman mengikuti ritual itu. Ketika itu istri tiang yang menjadi selirnya Kanjeng Ratu teduh lah, Kanjeng Ratu teduh. Jadi teman tiang niki ditanya oleh beliau. Ditanya, pada waktu itu tiang masih sangat fokus di belajar kanuragan. Jadi masih egonya ini masih luar biasa tinggi. Karena mengandalkan belajar ilmu itu kan kesaktian. Ya, kesaktian itu memunculkan ego yang sangat keras. Memang pada waktu itu rajin sih sembahyang, rajin. Tetapi teknik tata cara itu belum tiang ketahui secara benar. Nah, ketika itu beliau bertanya pada teman tiang ini, kamu pemuja Siwa, itu dia bilang, Bunda Ratu. Kenapa kamu tahu cara memuja Siwa yang benar? Dia langsung tersentuh hati dia. Karena dia sebagai pengikut beliau juga, jadi tidak pernah mendapat perhatian yang seperti itu gitu. Dalam hati kan dia bertanya, kok berarti pemujaan yang selama ini saya lakukan berarti kurang tepat terhadap beliau. Tiang pun pemuja Siwa sebetulnya. Kenapa kok malah dia yang ditanya gitu?
dari mana kamu tahu cara memuja siwa yang benar? Itu dia bilang. Beliau. Kanjeng Ratunya bertanya pada Kanjeng Ratu bertanya pada teman yang ikut sembahyang. Dari mulai saat itulah Tiang merasa spiritual itu Tiang itu belum seberapa gitu. Nah, Tiang adakan kontak personal dengan dia. Terus istilahnya kepo gitulah, kepo dengan dia. Tapi pada waktu itu setelah Kanjeng Ratu bertanya kepada teman tadi, ada jawaban? Ada jawaban. Oh, diberikan jawaban? Ada jawaban. Bagaimana? Ya, saya pengikut Sai Baba, itu dia bilang. Itu dia bilang. Dia nanya lah kepada beliau, Ibu Ratu siapa sebetulnya Sai Baba gitu. Tidak dijawab waktu itu. Dia adakan momen berikutnya untuk mengadakan ritual. Nah, di luar daripada itu, Tiang berbincang-bincang dengan teman Tiang lagi. Nah, dari sanalah Tiang memiliki rasa ingin tahu lebih dalam tentang Sai Baba. Akhirnya saya beli buku-buku, banyak beli buku, termasuk buku Tapawanam. Buku tentang Sai Dharma Baba. Santi, terus meditasi beliau. Nah, jadi untuk mendalami itu, untuk mengisi kekurangan saya pada waktu itu di dalam hal spiritual, saya beli buku-buku beliau. Ternyata bukunya ini bagus sekali gitu. Untuk menuntun kerohanian kita itu sangat luar biasa. Banyak sekali dapat pengetahuan rohani dari sana. Ya, dengan dengan jalan itu, mulai saat itu dia memiliki tekad yang harus terjun ke dalamnya untuk mendalami. Sempat sampai 3 tahunan lah ikut, sampai sempat menjadi sekebajang. Yang di mana itu? Yang di Anturan, yang di sekebajang sana. Terus kemudian mengikuti tata cara bagaimana pemujaannya kan. Nah, dari sana banyak sekali saya mendapat tuntunan. Jadi teknik-teknik meditasi pemujaan, bagaimana cara kita berjapa dengan baik, di sanalah Tiang temukan. Meditasi nama semaranam itu kan, bagaimana cara berjapa yang benar kan di sana Tiang temukan. Nah, tetapi pada waktu itu keyakinan terhadap beliau masih belum, artinya belum 100% lah. Gitu. Pada akhirnya seiring waktu, entah kenapa, entah memang itu beliau yang hadir dalam mimpi, sering beliau hadir dalam mimpi, sering sekali, dan diyakinkan lagi oleh beliau, Bunda Ratu, diyakinkan kembali bahwa Sai Baba ini gitu. Dia tidak bicarakan di sini, karena ini sifatnya personal, karena keyakinan. Nah, memang beberapa buku mengatakan bahwa beliau itu adalah avatar, ya, avatar. Tetapi Tiang tidak memandang hal itu. Entah beliau adalah avatar, makhluk suci, atau manusia suci, yang jelas ajaran yang beliau sebarkan itu sangat bagus. Itu yang menjadi poin. Itu yang menjadi poin yang membuat Tiang tertarik untuk mempelajari. Nah, ini menarik. Yang sebelum dilanjutkan nanti mungkin ada darsan dalam mimpi itu tentu sesuatu yang menarik karena dari apa yang pernah saya bincang-bincangkan juga dengan beberapa teman pengikut Sai Baba ini kan, walaupun sudah lama mereka mengikuti ajaran atau berada dalam kelompok Sai Baba ini, tapi tidak semua orang yang itu bisa mendapatkan darsan bisa memimpikan beliau, karena mimpi bertemu dengan orang-orang suci itu kan bukan seperti mimpi bunga tidur seperti biasanya. Jadi nanti Pandit ceritakan. Yang saya mau menarik ini dulu. Yang pertama tadi tentang awalnya ketika Kanjeng Ratu itu bertanya kepada seorang sahabat yang ikut sembahyang. Sebagaimana yang sudah pernah kita perbincangkan dahulu tentang Kanjeng Ratu, di mana Jero Pandit mengatakan bahwasanya Kanjeng Ratu sendiri adalah seorang
pemuja jiwa. Jadi beliau tahu mungkin kadarnya. Apalagi setelah tadi dirunut bahwasanya ketika Juru Pandit membeli buku-buku tersebut, mempelajari pesan dan ajarannya, sepertinya Kanjeng Ratu ini juga tahu siapa itu Sai Baba, kan demikian. Sai Baba. Jadi tadi Juru Pandit menyinggung bahwasanya dulu sebelum kenal dengan Bhagawan Sri Satya Sai Baba, kita kan kadang merasa sudah berpuas diri dengan cara sembahyang asalnya sempurna lah cara. Tetapi di dalam pandangan Kanjeng Ratu ternyata itu masih perlu ditingkatkan lagi. Sehingga dituntunlah supaya demikian. Kira-kira demikian ya? Ya. Yang paling bisa dirasakan terutama ada transformasi perubahan setelah mengenal itu ada apa? Sekali. Karena ketika beliau ini kan dalam acara ritual, katanya beliau lewat Kanjeng Ratu Sai Baba itu datang dengan wujud rohani, tapi hanya beliau yang bisa melihat. Ketika itu dia dikasih kekuatan. Nah, ketika kepala tiang disentuh oleh siapa nih? Kanjeng Ratu? Kanjeng Ratu. Okay. Bahwa katanya mentransformasi kekuatan Sai Baba. Oke. Disentuh, di sanalah tiang merasakan betul-betul kedamaian. Ini disentuh, tapi di sini kayak air, kayak apa? Es sejuk. Mulai saat itu dia merasakan yang namanya kebahagiaan. Itu pasti kebahagiaan rohani. Karena biasanya kalau orang suci sampai menepak kepala itu memang vibrasinya masuk. Saya ingat sekali. Mulai saat itu dia merasakan yang namanya kebahagiaan. Jadi antara sebelum dan sesudah, pada waktu itu dia memiliki utang yang sangat besar. Jadi yang terus menjadi beban, tapi setelah mendapat anugerah itu kok kayaknya tidak ada beban. Jadi lebih plong ya? Lebih plong. Itu. Nah, akhirnya dia memiliki keyakinan dan memiliki tekad untuk memperdalam lebih lanjut. Hanya dari sanalah mulai dia mau menilik buku-buku beliau sampai saat ini, dan beberapa teman menginginkan buku itu dia bagikan semua. Karena memang sudah nyata Juru Pandit rasakan sendiri dari pesan dan ajaran yang disampaikan, diterima dalam buku-buku tersebut bisa membuat kehidupan menjadi lebih baik, keluarga harmonis. Adalah perubahan. Ada perubahan, dan terutama di dalam spiritual. Jadi banyak sekali saya mengalami perubahan, banyak sekali. Terutama di dalam hal sembahyang yang dulunya masih kacau. Ketika menemukan teknik-teknik meditasi itu, semakin kehidupan itu semakin tertata dia. Lebih terarah. Spiritual itu semakin terarah. Jadi benar ya apa yang dikatakan oleh Bhagawan Sri Satya Sai Baba, bahwasanya misi dan visi kedatangan beliau bukanlah untuk mendirikan agama baru ataupun keyakinan baru, tetapi justru untuk menguatkan kembali nilai-nilai agama yang dianut oleh masing-masing penganutnya. Sehingga jika kita sudah beragama Hindu, ketika mengenal ajaran, pesan dan ajaran Bhagawan Sri Satya Sai Baba itu diharapkan bisa menjadi Hindu yang lebih baik lagi. Sebagaimana tadi Pandit menyebut, dulu mungkin kita tidak tahu persis bagaimana sih cara sembahyang, paling otodidak saja seperti yang diwariskan, dan kita berpuas pada saat itu. Tetapi ketika dikenalkan dengan ajaran saya, ternyata di sana ada yang dijabarkan secara lebih detail. Meditasi ini bagaimana, kan gitu. Banyak ya. Khususnya di dalam tata cara berjapa. Bisa diceritakan Pandit, salah satu yang paling impresif, walaupun ini mungkin tampak personal, tetapi kadang bagus juga untuk menyemangati, menguatkan keyakinan dari orang-orang yang mengikuti bapta saya, terutama zaman sekarang kan digoyahkan karena dianggap sebagai
gurung tradisi itu kan kita coba meluruskan, memberikan informasi yang benar tentang bagaimana saya ini. Nah, darsan atau penampakan bimbingan spiritual yang pernah Pandit terima, walaupun itu dalam mimpi, tapi benar-benar bisa membuat transformasi bagi Pandit sendiri, itu ceritanya bagaimana? Yang paling menguatkan, Tiang kan pemuja siwa. Jadi salah satu istilah dewata yang paling Tiang sukai itu siwa. Dan ketika Tiang kenal dengan beliau, jadi beberapa baca buku-buku beliau bahwa beliau adalah perwujudan siwa, Tiang bingung. Kebingungan ini ada di dalam benak antara siwa dengan beliau. Nah, kebingungan ini Tiang mohon di dalam doa. Tolong perkuat keyakinan saya. Memohon kepada Dewa Siwa supaya mohon kepada Begawan. Kepada Begawan. Bahwa perkuat keyakinan saya karena saya dari dulu sudah memuja siwa. Oke. Siapa sesungguhnya Anda? Saya harus membayangkan siapa gitu ketika saya sembahyang. Nah, ada jawaban yang betul-betul masuk logika. Kamu cukup membayangkan saya. Saya sudah hadir dalam wujud manusia. Kalau kamu membayangkan wujud siwa yang ada di gambar, belum tentu seperti itu wujudnya. Cuma itu kata-kata yang bisa yang Tiang ingat. Setelah diresapi, setelah diresapi, ada benarnya gitu, ada benarnya. Sering membayangkan wujud siwa yang ada di gambar dengan ular leher. Kan belum tentu seperti itu nanti yang akan muncul. Memang pikiran ini membentuk segala sesuatu. Bahwa Tuhan itu kan tidak berwujud. Tapi yang mewujudkan, Tuhan akan mengambil wujud sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Itulah pikiran. Atma itu kan tidak terwujud, Tuhan tidak berwujud. Tetapi Tuhan bisa mengambil wujud sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Tidak mesti penggambarannya demikian. Tidak mesti. Jadi cukup pikirkan saya. Hanya itu dia bilang. Beliau bilang di dalam mimpi ini. Dan itu dia lakukan. Itu dia lakukan. Dan ini sifatnya personal. Dengan istri pun, dengan siapapun dia tidak pernah cerita. Karena itu adalah keyakinan Tiang antara beliau. Mungkin ini korelasinya seperti ini. Ketika para tetua dulu juga pernah mengatakan, jangan jauh-jauh mencari Tuhan. Tuhan yang tidak terbayangkan itu kengken, entah bagaimana wujudnya. Wujud Tuhan yang sudah nyata-nyata ada di hadapan kita sebagai orang tua saja kamu hormati, kan mungkin seperti ini. Makanya dikasih penjabaran. Kalau kamu tidak bisa membayangkan wujud Tuhan yang seperti ini, kita bisa membayangkan orang tua. Karena orang tua itu adalah wujud Tuhan yang nyata, yang bisa kita lihat. Kemudian kalau tidak bisa membayangkan orang tua, bayangkan diri kita sendiri. Diri kita sendiri adalah perwujudan Atma. Atma itu tiada lain adalah Tuhan itu sendiri. Kalau tidak bisa membayangkan wujud Tuhan dalam wujud kita sendiri, bayangkan cahaya. Kembali ke cahaya. Cahaya. Karena itulah beberapa petunjuk-petunjuk yang dikasih beliau. Tentu setiap orang diberikan petunjuk sesuai dengan pada waktu istilahnya apa ya? Setiap pasien diberikan resep yang bersesuaian dengan orang tersebut. Mungkin jadi, sesuai dengan kemampuan. Jadi apa yang diterima oleh Juru Pandit mungkin tidak akan sama dengan apa yang mungkin pernah Anda alami atau saya sendiri pernah alami, mungkin berbeda. Tetapi pada poinnya adalah bagaimana pesan dan ajaran Bhagawan ini sudah bisa menyentuh diri kita untuk bisa membenahi cara bakti kita agar bisa setidaknya mengertilah agama kita masing-masing. Nah, ini Pandit, yang menariknya kan, kalau menurut Pandit sendiri, kita kan
tidak bisa memungkiri, dan kita sudah bisa juga pernah melihat bagaimana semenjak tahun 2020 ini ada polemik sampradaya yang muncul dan menyinggung-nyinggung, menyeret-nyeret nama Syahid Babai. Dalam pandangan Jero Pandit selaku orang yang juga mengimani pesan dan ajaran Baba, itu kira-kira bagaimana? Mungkin beberapa yang sebagian orang yang belum paham dengan ajaran beliau dan kemudian memponis begitu saja. Nah, ini yang berat. Iya. Kalau menurut dia, mengatakan ajaran ini sesat, ajaran ini tidak sesuai dengan tradisi. Karena di dalam bukunya beliau tuh, yang pernah baca bahwa tradisi itu memang harus kita jaga dengan baik. Yang memang bersesuaian dengan susastra tentunya. Ya. Yang memang yang sudah diwariskan oleh leluhur yang kita harus jaga. Jadi memang ada beberapa bakta-bakta beliau yang mungkin sangat ekstrim sekali. Ketika yakin dengan beliau melebihi dari beberapa persen, bahkan melebihi dari segalanya. Nah, tradisi ini justru dikesampingkan. Kita hidup di masyarakat kan tidak bisa begitu. Ketika kita belajar yang namanya untuk memperdalam kerohanian, sama halnya dia ambil ajaran rohaninya, ajaran spiritualnya dia ambil, kemudian kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak mesti harus membuang tradisi. Nah, ini yang mungkin memang karena ada beberapa bakta mungkin ketika mengaturkan sesajen itu yang seharusnya kita memakai guling, kemudian memakai ayam. Kalau di Banten kan banyak memakai binatang. Ini diganti dengan gambar. Itu kan penipuan. Kalau di KUHP itu penipuan pasalnya itu sama dengan hal penipuan. Cobalah kita kalau belajar mengikuti aliran tertentu, aliran apapun, kita yang terpenting jangan meninggalkan tradisi, kita ikuti tradisi. Kita jalankan ajaran spiritualnya, ajaran spiritnya, tetapi tradisi ini jangan diabaikan. Nah, satu sisi orang yang hanya percaya dengan isu-isu dari orang lain bahwa mengatakan ajaran itu sesat, sedangkan kita sendiri belum pernah mendalami, belum pernah membaca dan sebagainya. Nah, ini juga yang keliru. Semestinya sebelum kita memponis hal itu sesat atau tidak, kan kita harus mendalami. Mendalami isinya emang sesat apa tidak, kan gitu sebetulnya. Nah, ini yang perlu sebagai pelaku spiritual memang harus bijaksana dalam hal ini. Kan gitu ya. Harus bijaksana. Makanya tiang seperti halnya banyak sekali aliran-aliran itu kan ada. Jangankan ini adalah bagian dari Hindu, aliran dari non-Hindu pun kan banyak. Banyak kok para pemangku, dari diri kita justru mendalami agama lain. Kan banyak itu. Sama halnya kebatinan. Kan banyak yang datang dari ayat-ayat agama lain. Itu misalkan. Jadi ini sebenarnya kalau yang cermati hanya perlu diluruskan melalui sudut pandang saja sebetulnya. Saling melihat sudut pandang yang berbeda. Karena kalau tiang pribadi, tiang tidak berani mengatakan hal itu sesat. Sebelum tiang baca-baca literasi buku-buku beliau yang semua bagus sebetulnya. Hare Krishna semua bagus. Cuma yang membuat tidak baik kan para baktanya. Oknumnya yang membuat ini berhancuran. Coba ketika kita masuk ke aliran tertentu, Sai Baba, Krishna, kita serasi dengan tradisi.
serasi dengan tradisi, patut kita mencaru ya mencaru. Pokoknya jangan meninggalkan tradisi. Pasti tidak ada apa namanya gejolak seperti ini. Ya, karena yang sempat saya lihat itu memang satu sisi seperti yang Pandit katakan tadi, beberapa orang sudah tergiring opini sebelum mereka melakukan penelitian, cross check sendiri untuk menganalisa apa yang dituduhkan, kan demikian. Yeah. Padahal dalam warisan agama kita, di agama Hindu, oleh tetua kita di Bali sudah diberikan satu ajaran yang namanya Tripermana, kan itu. Yeah. Menganalisa untuk mendapatkan informasi kebenaran suatu informasi itu dengan cara agama permana, anumana permana, dan pratyaksha permana, membuktikan sendiri. Nah, dari apa yang dituduhkan selama ini saya pelajari juga bahwasanya satu sisi kelompok Sai Baba itu dikait-kaitkan menjadi organisasi yang juga non Restu Bali, kan alasannya karena satu ada ritual Agnihotra yang katanya menyederhanakan Banten. Itu mereka, padahal itu kelompok lain, namanya kelompok WPA. Oke lah, penjelasannya lain. Dan ada juga, saya temukan beberapa minggu yang lalu, pernah ada ritual besar di Bajrisandi saya kira, yang memang caru-carunya itu diganti dengan gambar. Nah, kayaknya itu yang jadi polemik. Yeah. Jadi beberapa polemik, tetapi memang sebaiknya mereka duduk bersama merundingkan kira-kira kenapa sih gitu, kan demikiannya, supaya tidak saling saling kaden, kan. Tidak pernah duduk bersama, tidak berdiskusi, tetapi sudah langsung begini saling menyimpulkan. Tidak. Itu yang terjadi saat ini. Dan akhirnya karena ulah bakta, jadi semua kena imbas. Jadi semua kena imbasnya, benar. Makanya yang menjadikan seperti ini adalah bakta itu sendiri sebetulnya. Cobalah kita hidup di Bali, kita memakai Dresta Bali. Kemudian dari segi penampilan juga langsung seperti kita ke India, ya. Itu juga tidak bagus. Makanya tiang sekian tahun ikut di dalamnya tidak pernah mengikuti tradisi. Yang artinya ajarannya bukan budayanya. Yang tiang terapkan ini, yang tiang cari adalah ajarannya. Ajarannya tiang tidak pernah tenggelam dengan tradisi mereka. Artinya yang tiang fokuskan, yang tiang pelajari adalah ajaran rohaninya. Bijak mengetahui di mana langit dijunjung, di sana bumi di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Dalam artian ya jangan sampai menghina-hinakan, apalagi menganggap bahwa budaya yang dibawa pada saya ini lebih bagus daripada budaya adiluhung yang sudah kita wariskan sebagai orang Bali. Kira-kira seperti itu, kan. Nah, itu salah satu dia menghargai warisan leluhur. Jadi orang dulu, orang-orang suci dulu, entah bagaimana caranya dia menemukan sistem konsep ritual seperti itu. Nah, itu yang terkadang tiang berpikir perlu direnungi. Jadi dengan hanya menemukan beberapa aliran sampradaya seperti ini, kita sudah mau meninggalkan tradisi itu kurang tepat. Jadi setidaknya antara pelajaran spiritual, jadi spirit dan ritual ini sebetulnya harus diselaraskan. Antara spirit dan ritual ini semestinya harus diselaraskan. Sebagaimana halnya di Bali, itu sudah menjadi sebuah bisama sebetulnya, bahwa di Bali itu tidak bisa hidup tanpa ritual. Kerangka dasar keyakinan umat Hindu itu harus tetap ada, ya. Tetap ada. Tattoo, etika, ritual, acara. Semuanya harus berada dalam keadaan yang seimbang. Tidak ada yang lebih. Tattoo, etika, acara itu harus ada. Kan itu yang menjadi 3 kerangka dasar agama Hindu. Makanya agama Hindu di agama Hindu khususnya di Bali memang harus hidup seperti ini. Ritual itu memang harus ada. Itu sudah menjadi bisama ketika Dangya Maharkandi itu hadir ke sini, kan. Bagaimana Maharsi yang begitu saktinya juga tidak bisa melawan tanah Bali. Kekuatan gaib di tanah Bali itu tunduk.
Dari situlah muncul ritual ini harus ada. Dengan menggunakan sarana-sarana batin. Nah, itu yang perlu kita bijaksanai sebetulnya. Jangan ketika kita mengetahui beberapa ajaran, merasa diri kita sudah tahu, hanya segelintir saja, kemudian kita meninggalkan tradisi. Ini yang benar. Kalau dia tidak begitu, dia terus justru dia memperkuat tradisi. Karena pesan dan ajaran Bhagawan kan pada poinnya kan di sana, kalau kita melihat 10 prinsip hidup itu ada yang menyinggung tentang hal ini juga. Jangan melupakan tradisi yang memang sudah ada diwariskan, tetapi dalam tanda kutip warisan-warisan yang bersesuaian dengan susastra. Karena kan ada juga yang namanya warisan tradisi itu yang kurang relevan update dengan zaman. Misalkan kalau di Bali kan ada tradisi dulu Manak Salah. Ya. Itu kan sudah tidak sesuai. Kan memang harus ada beberapa tradisi yang memang kita tidak gunakan. Tapi pada sebagian besarnya tradisi itu sangat adiluhung sekali. Di Bali itu kalau kita mau menggalinya seperti yang sudah pernah kita perbincangkan juga, banyak hal-hal sederhana tetapi kaya makna yang dibuat oleh leluhur kita. Ada beberapa ajaran yang dari beliau yang betul-betul yang pegang, itu yang disebut dengan panca pilar itu. Satya, Dharma, Prema, Ahimsa, Santi. 5 panca pilar ini sangat menuntun sekali, menjadikan spiritual kita lebih bijak, lebih mantap. Satya artinya kebenaran. Kebenaran ini harus berdasarkan kitab suci. Ketika kita berlandaskan kebenaran, dengan kebenaran kita bisa berbuat kebajikan, dharma. Jadi ketika kita menanamkan dharma, kebajikan itu akan bisa menumbuhkan rasa ulas asih, prema. Jadi sebuah rangkaian sebenarnya. Ya, rangkaian. Ketika kita memiliki rasa ulas asih, jadi rasa ulas asih yang tinggi kepada sesama, kita tidak akan memiliki rasa untuk menyakiti siapapun. Jadi ahimsa itu bukan saja membunuh, tetapi tidak menyakiti dengan kata-kata, apalagi menyakiti, menghina agama lain, itu kan luar biasa. Ya, benar. Sama dengan melecehkan Tuhan kita sendiri. Jadi ketika kita memiliki tidak menyakiti siapapun, itulah sumber kedamaian. Otomatis pasti bisa damai, santi. Karena itu sebenarnya doa yang selalu kita inginkan dalam setiap mantra-mantra akhir dari sebuah kita berdoa kan santi. Santi. Makanya timbullah kedamaian. Benar. Jadi ini sebetulnya yang makanya disebut dengan panca pilar, 5 dasar utama yang menjadikan dasar ajaran beliau. Jadi tiang itu yang menjadikan spiritual itu semakin matang, makin matang. Itu yang menjadikan fondasi bagi tiang. Karena kita diberikan rumusan yang itu rumusan simpel tetapi mengena sekali langsung ke inti kompleks kompleks sekali. Itu yang menjadikan spiritual kita semakin matang ketika kita memahami itu, betul sekali. Karena pada ujung-ujungnya puncak dari semua ajaran agama itulah cinta kasih. Prema. Kalau kita sudah memiliki rasa ulas asih, cinta kasih tinggi, maka penutup dari doa kita itu akan terwujud. Santi, Om Santi, Santi. Damailah. Benar. Seperti yang dikatakan juga oleh Bhagawan, there is only one religion, the religion of love. Hanya adalah satu agama, yakni agama yang pada akhirnya hanya ada kita satu kasta, pada kasih sayang, satu kasta kemanusiaan. Jadi memang seperti sekali lagi bukan kita tidak tetapi cobalah mari kita membuka wawasan, kita mencoba menggunakan ajaran yang telah diwariskan oleh leluhur kita dalam bentuk Tri Pramana. Karena tadi disinggung tentang panca pilar, 5 nilai dasar dari ajaran Bhagawan Sri Satya Sai Baba yang sangat selaras sejalan dengan ajaran Trikaya Parisuddha yang sudah kita tahu sendiri itu termuat dalam agama-agama, terutama agama Hindu.
So, jadi semoga perbincangan ini bisa memberikan wawasan, memberikan keterbukaan bagi kita untuk mengizinkanlah pengetahuan-pengetahuan lain itu untuk masuk sebelum kita menjustify, menghakimi sesuatu itu sebagai salah dan sesat. Karena mungkin bisa dilihat langsung dari prakteknya kan, istilahnya the end of education adalah karakter. Akhir dari sebuah pendidikan atau pengetahuan ajaran yang diikuti itu kan karakter. Bagaimana kita bisa lihatlah, misalkan Jero Pandit ini menjadi salah satu pemuja dari ajaran Bhagawan Sri Satya Sai Baba, walaupun mungkin beliau tidak mendudukkan beliau sebagai seorang avatar atau guru suci, tetapi itu adalah hubungan pribadinya, mungkin beliau menganggap sebagai siapa, kita tidak tahu, tapi intinya beliau menjadikan ajaran Bhagawan Sri Satya Sai Baba ini penuntun. Dan kita lihat dari keseharian beliau dan juga kehidupan di masyarakat, apakah itu bersesuaian ataukah tidak. Itu kan karena kita tahu yang lihat itu track record di masyarakat itu masih baik-baik saja, bersinergi. Kalau di sini pandangan saya kira kehidupan di masyarakat dengan tetangga itu ya karena tiang sendiri yang artinya bersinergi dengan lingkungan, jadi mengikuti aturan yang ada. Jadi yang datang juga berkunjung atau sekedar konsultasi ini tertarik dengan kok bisa begitu sih, mungkin itu ya. Sehingga tadi di awal banyak yang itu ternyata pemuja Sai gitu. Ya, banyak yang meminjam buku-buku termasuk dengan kata-kata beliau Madawa Sewa. Oh, saya lihat ya slogan-slogannya Manawa Sewa Madawa. Jadi dengan tuntunan kerohanian seperti itu yang untuk melakukan pelayanan terhadap umat, artinya terhadap orang yang datang itu semakin besar. Apalagi ini memang selaras dengan apa yang Pandit lakukan selaku pelayan umat ya. Ya, makanya semakin tergugah ya. Jadi tidak mengharapkan sesuatu atas perbuatan. Jadi itu yang makanya tiang pasang di sana. Manawa Sewa Madawa Sewa. Tiang anggap menolong sesama atau manusia itu sedang melayani Tuhan. Sehingga kita tidak terpaku pada hasil, tapi menyerahkan. Makanya itu itu salah satu tuntunan dari beliau. Jadi kita ini dituntut untuk lebih banyak menolong orang. Benar. Melakukan sewa, melakukan pelayanan. Jadi bukan hanya sekedar berdoa setiap hari, tetapi pertolongan dari tangan ini lebih mulia daripada mulutnya yang berdoa. Jadi ada keselarasan seperti halnya tanda tapak dara ya. Kalau dibalikan tapak dara harmonis ke atas, ke samping masyarakat. Itu salah satu contoh dari ajaran beliau. Makanya kalau kita menjadi bhakta yang betul-betul bisa memahami isi dari sabda-sabda beliau itu, pasti menjadi pribadi yang baik, tidak mungkin karena pasti harmonis dengan masyarakat. Pasti harmonis dengan lingkungan, dengan masyarakat, dan tidak seperti doktrin tidak seperti orang yang terkena doktrin terlalu ekstrim pikirannya. Santai saja, karena spiritual itu, kalau kita memahami spiritual adalah hubungan kita dengan Tuhan dan juga hubungan kita dengan alam. Itu sebetulnya yang disebut dengan spiritual. Makanya perlu sekali tuntunan dari orang-orang suci seperti itu. Ibaratnya orang Buddha yang memerlukan sebuah tongkat. Itulah tuntunan orang-orang suci. Jadi seperti yang juga disampaikan oleh Bhagawan dalam satu kesempatan, bahwasanya jika kita jauh dari masyarakat, kita jauh dari mana-mana, dan kita juga jauh daripada Tuhan kan. Karena semuanya adalah Tuhan, masyarakat juga adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehadiran beliau. Jadi mari kita, apa yang disampaikan oleh Jero Pandit di akhir tadi juga bisa kita jadikan, terutama para pengikut ajaran Sai, untuk kembali flashback ke dalam, melihat ke dalam diri sendiri, karena spiritual
pada intinya adalah bagaimana kita lebih banyak melihat ke dalam, bukan mengoreksi keluar. Kira-kira demikian Pak Jami. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita bincang-bincangkan pada sore hari ini. Mohon maaf jika ada penyampaian atau kata-kata yang kurang berkenan. Sekali lagi ini hanya sekedar bincang-bincang, tetapi mudah-mudahan ada makna yang bisa kita petik dan kita gali di dalamnya. Silakan nanti yang mempunyai pandangan yang berbeda tulis di kolom komentar untuk kita bisa perbincangkan lagi di sana. Demikian. Kita akhiri dengan Parang Wisanti, semoga kedamaian datang dari segala arah. Om Santi, 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 Om.